Ini tentang ikatan kimia gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana terbentuknya yang namanya ikatan kimia. Lalu kita akan belajar juga tentang macam-macam ikatan kimia gitu ya. Oke, jadi kita akan berbicara dulu bagaimana suatu unsur gitu ya, itu mencapai yang namanya kestabilan. Ya. Oke, jadi ini konfigurasi elektron stabil. Jadi unsur-unsur yang ada di alam semesta ini itu kan kurang lebih ada 120 jenis unsur ya. Nah, di antara ke 120 jenis unsur ini, itu ada jenis unsur yang dia secara alamiah dia sudah stabil, gitu ya. Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa unsur itu bersifat stabil? Itu adalah unsur tersebut kalau di alam semesta, gitu ya, di sekitar kita, unsur tersebut ditemukannya dalam keadaan sendiri, gitu ya. Jadi unsur ini tidak berikatan dengan unsur yang lain atau lebih dikenal dengan namanya adalah unsur bebas, gitu ya. Nah, unsur-unsur ini ternyata setelah diteliti, gitu ya, kalau kita lihat dari jumlah elektron valensinya, unsur-unsur ini itu memiliki yang namanya ada kaidah duplet sama ada kaidah oktet, gitu ya. Apa itu kaidah duplet dan apa kaidah oktet? Nah, ini ada di sini ya. Kalian nanti bisa lihat sendiri ya, di layar kalian. Jadi yang namanya kaidah duplet itu artinya berarti si unsur tersebut dia memiliki jumlah elektron valensinya 2, gitu ya. Kalau unsur tersebut memiliki jumlah elektron valensinya 8, dia akan memiliki mengikuti ya kaidahnya adalah kaidah oktet seperti itu. Nah, unsur apa saja yang dia sudah kaidah duplet dan juga sudah kaidah oktet itu adalah unsur-unsur yang berada di dalam golongan gas mulia, gitu ya. Atau unsur-unsur uh, yang kalau di dalam sistem periodik itu letaknya ada di paling kanan, gitu ya, di dalam sistem periodik. Nah, unsurnya apa saja? Di sini ada helium, gitu ya, ada neon, argon, kripton, xenon, sama radon, gitu ya. Nah, unsur-unsur ini di alam semesta itu ditemukannya dalam keadaan bebas. Dia tidak ditemukan berikatan dengan unsur yang lain. Maksudnya gimana Pak? Dia bisa ditemukannya dalam keadaan bebas. Contoh, misalkan kalau unsur natrium, ya, kan ada unsur golongan 1A ya, nama unsurnya adalah natrium. Oke. Ya. Nah, di sini ada unsur natrium atau simbolnya itu adalah. Nah, Na ini kalau di alam itu dia ditemukannya pasti bersenyawa dengan unsur yang lain. Dengan apa? Dengan klor. Misalkan dia menjadi NaCl atau kalian mengenalnya ini adalah garam dapur. Gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan unsur natrium nih itu kita bisa mendapatkannya dari mana? Dari garam dapur, gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena si natrium ini kalau di alam semesta dia pasti berikatan dengan unsur yang lain, gitu ya. Membentuk suatu senyawa. Senyawanya contohnya adalah NaCl. Berbeda tadi dengan unsur gas mulia ini, gitu ya. Nah, unsur-unsur ini itu di alam semesta kita bisa dapatkan dia dalam keadaan bebas atau dia tidak berikatan dengan unsur yang lain. Kenapa? Karena dia dikatakan sudah stabil, gitu ya. Gitu. Sementara kalau unsur yang lain supaya dia bisa stabil, gitu ya, dia harus membentuk ikatan seperti itu, ya. Oke, ini. Nah, sementara untuk unsur-unsur golongan lain cenderung ingin mencapai keadaan stabil ya dengan bagaimana? Ya dengan membentuk konfigurasi elektron stabilnya yaitu seperti gas mulia, gitu ya. Ambil contoh lah misalkan natrium tadi ya, nomor atomnya dia 11. Berarti kalau kita buat konfigurasi pakai Niels Bohr kan 281 ya. Nah, elektron valensi Na ini itu adalah sama dengan 1. Nah, bagaimana dia supaya stabil? Ya sama, unsur-unsur yang ada di alam semesta ini, supaya dia bisa stabil, itu harus memiliki jumlah elektron valensinya itu 8. Sehingga Na ini, supaya dia bisa stabil, itu akan melepaskan satu elektron ini. Jadi dia akan dilepaskan, gitu ya.
Nah, ketika Na ini sudah melepaskan elektronnya, otomatis berarti nanti konfigurasi dari si Na ini itu akan memiliki konfigurasinya 2D8. Gitu ya. Di sini ya tanda +1. Apa makna +1 di sini? Maknanya adalah karena dia sudah melepaskan 1 elektron. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi unsur-unsur yang ada di alam semesta ini ada yang sudah secara alamiah dia sudah stabil gitu ya, karena dia punya jumlah elektron valensinya 2 atau elektron valensinya 8. Ada juga unsur-unsur yang lain supaya dia bisa stabil berarti harus ada dua kemungkinan. Dia bisa melepaskan elektron valensinya atau menangkap elektron supaya jumlah elektron valensinya menjadi 8. Gitu ya. Oke, itu supaya bisa dipahami tentang bagaimana suatu unsur itu bisa mencapai kestabilan, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi ada dua cara, maaf kelewat. Ya. Ada cara untuk mencapai kestabilan, gitu ya. Jadi kalau yang tadi unsur-unsur gas mulia itu dia memang secara alamiah sudah stabil, sementara unsur-unsur yang lain supaya dia bisa stabil itu dengan cara dua, gitu ya. Yaitu dengan membentuk suatu senyawa. Nah, senyawanya itu ada dua jenis, ada yang namanya senyawa ion dan ada yang namanya nanti senyawa kovalen. Kalau senyawa ion caranya ya dia akan melakukan perpindahan elektron atau serah terima elektron, gitu ya. Nah, yang namanya suatu ikatan itu kan berarti harus terdiri dari dua unsur, gitu ya. Jadi tidak mungkin dia hanya satu unsur saja, gitu ya. Karena di sini kan ada yang namanya serah terima elektron. Berarti ada yang memberikan, harus ada yang menerima, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi senyawa ion ini bagaimana dia bisa membentuk sebuah ikatan, gitu ya. Namanya adalah ikatan ion, yaitu dengan cara serah terima elektron. Nah, unsur yang satu itu akan melepaskan elektron. Nah, ini akan kita sebut dia membentuk ion positif. Sedangkan unsur yang lainnya, gitu ya, unsur yang satunya itu akan ada yang menangkap elektron, gitu ya, yang dilepaskan, sehingga pasangannya itu akan membentuk ionnya ion negatif, gitu ya. Jadi secara sederhananya gini, ada ion positif, gitu ya, terus nanti positif, ada ion negatif. Ya, ion positif yang bagaimana? Ion positif itu adalah atom yang melepas elektron. Ya, jadi kalau ada satu atom melepaskan elektronnya, dia akan menjadi ion positif. Sementara kalau ada ion negatif, itu adalah atom yang menangkap elektron. Ya, seperti itu. Nah, nanti akibat dari ada serah terima elektron inilah yang akan membentuk yang namanya ikatan ion. Gitu ya. Nah, yang kedua ada senyawa kovalen. Dengan cara bagaimana dia bisa membentuk senyawa kovalen? Yaitu dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi kalau di ikatan kovalen ini, gitu ya, itu terjadi penggunaan bersama pasangan elektron. Artinya kalau di sini ini di senyawa kovalen, gitu ya, masing-masing unsur itu dia saling menyumbangkan elektronnya, gitu ya. Nah, nanti dari hasil sumbangan elektron ini itu digunakanlah secara bersama-sama, gitu ya, yang akan membentuk suatu ikatan yang kita sebut dia namanya adalah ikatan kovalen. Ya. Nah, bedanya secara sederhananya gini, kalau ikatan ion itu adalah satu memberi, satu menerima, gitu ya. Kalau ikatan kovalen, dua-duanya dia memberi, gitu ya. Nah, hasil sumbangan elektron ini digunakanlah untuk berikatan, gitu ya. Oke, ini semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian langsung disela saja ya, langsung bicara saja. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, nah ini ya, macam-macam ikatan yang akan kita bahas. Itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Terus nanti yang kovalen ini dibagi dua lagi, ada kovalen polar sama ada kovalen non-polar. Seperti itu ya. Nanti di akhir kita juga akan bahas yang namanya ikatan logam. Ya, jadi kalau ikatan logam itu adalah ikatan yang terjadi dari
saling melepaskan elektron, gitu ya. Jadi ada yang melepaskan elektron, baru nanti elektron yang sudah dilepaskannya itu dipakai untuk secara bersama-sama, gitu ya, yang membentuk sebuah ikatan dan kita sebut dia namanya adalah ikatan logam. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Pertama ada ikatan ion dulu, gitu ya. Nah, tadi ikatan ion ini atau itu disebut istilah lainnya adalah ikatan elektrovalen, gitu ya. Ini terbentuknya karena adanya serah terima elektron tadi ya sudah dijelaskan. Terus terbentuknya dari unsur logam dan unsur non logam. Oke, contohnya adalah NaCl. Oke, Bapak akan sedikit jelaskan dulu. Jadi tadi katanya kalau yang namanya ikatan ion itu kan terjadi karena ada serah terima elektron, gitu ya. Jadi ada ion positif, ya, ion positif dan juga ada ion negatif. Ya, oke, ion positif itu adalah asalnya dia dari unsur logam. Gitu ya. Jadi kalau ada suatu unsur dan dia berubah menjadi ion positif, maka unsur tersebut berarti bersifat logam. Seperti ya. Terus ada ion negatif. Kalau yang ini adalah unsurnya unsur non logam. Nah, bagaimana unsur ini bisa membentuk ion positif? Itu cirinya adalah unsur logam ini punya elektron valensinya, elektron valensi dia 1, 2, atau 3, gitu ya. Jadi kalau suatu unsur dia memiliki elektron valensinya 1, 2, atau 3, maka unsur tersebut adalah bersifat logam. Kalau dia bersifat logam, berarti dia akan membentuk ion positif, gitu ya. Kalau unsur non logam gimana? Kalau unsur non logam dia punya elektron valensinya itu adalah sisanya, gitu ya. Kalau tadi 1, 2, 3, kalau yang ini adalah 4, 5, 6 sampai ke 7, gitu ya. Oke. Jadi ketika kalian ditanya mana unsur logam dan mana unsur non logam, kalian sebenarnya bisa lihat dari jumlah elektron valensinya, gitu ya. Jadi kalau elektron valensinya 1, 2, 3 unsur logam, kalau elektron valensinya 4, 5, 6 atau 7 dia adalah unsur non logam. Ya. Nah, unsur yang memiliki jumlah elektron valensinya itu tadi ya 1, 2, atau 3, dia akan menjadi ion positif, gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melepaskan elektron. Melepaskan elektron valensi ya. Seperti itu. Sementara kalau yang elektron valensinya 4, 5, atau 6, ini akan menangkap elektron. Ya, berapa yang dia tangkap? Ya, supaya nanti total elektron valensinya menjadi 8. Maksudnya gimana? Nah, misalkan gitu ya, di sini ada unsur X punya elektron valensinya adalah 4. Nah, berarti si X ini itu akan menangkap elektron. Berapa yang dia tangkap? Yang dia tangkap adalah sebanyak 4 elektron. Supaya apa? Supaya nanti jumlah elektron valensinya kan jadi 8. Gitu ya. Oke. Bapak perlihatkan contohnya dulu. Contohnya, misalkan ada Mg, gitu ya, nomor atomnya adalah 12. Berarti si Mg ini itu akan memiliki konfigurasinya 282. Nah, Mg punya elektron valensinya adalah 2. Berarti Mg ini kemungkinannya itu dia akan melepaskan elektron. Berapa yang dia lepaskan? Yang dia lepaskan sejumlah elektron valensinya, gitu ya. Kalau dia di sini punya elektron valensinya 2, ya berarti Mg ini akan melepaskan 2 elektron, gitu ya. Nah, reaksinya gini. Nanti Mg ini berarti akan Mg menjadi Mg2+, gitu ya. Karena kalau dia melepaskan elektron itu akan berubah jadi ion positif, gitu ya. Positifnya berapa? Ya sesuai dengan berapa yang dilepaskannya. Jadi di sini Mg2+ ditambah 2 elektron. Gitu ya. Jadi ini kalau kalian baca, cara bacanya gini. Mg berubah menjadi Mg2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Seperti itu ya. Oke, contoh lain. Misalkan ada Ca20. Konfigurasinya gimana?
Masih kan? 2, 2, 8, 2, 8, 8, 2, 2. Betul. Berapa elektron valensinya? 2. 2. Oke, gimana reaksinya? Berarti Reaksinya tuh Ca Ca berubah menjadi berubah menjadi Ca2 plus Ca2 plus dengan ditambah cara melepas 2 elektron. cara melepas ya, elektron. 2 elektron. Berarti plus di sininya 2 elektron. Gitu ya? Oke, semoga ini bisa dipahami. Jadi kalian membuat reaksinya ya nanti apakah dia menjadi ion positif atau menjadi ion negatif, gitu ya. Jadi kalau yang ini yang Bapak jelaskan adalah untuk yang ion positif dulu, gitu ya. Oke, sekarang untuk yang ion negatif. Nah, untuk yang ion negatif, contohnya misalkan ada O, gitu ya, nomor atomnya 8. Konfigurasinya berarti gimana? 2, 2, 6. 6, Oke, betul. Elektron valensinya adalah 6. 6. Berarti si O ini itu akan menangkap berapa elektron? 2. Menangkap 2, betul. Berarti dia akan nambah 2 elektron ya. Kenapa dia nambahnya 2 elektron? Ya karena dia sudah punya 6 elektron dan dia hasilnya semuanya harus menjadi totalnya itu menjadi 8 elektron. Karena dia akan mengikuti kaidah oktet ya supaya jumlah elektron valensinya jadi 8. Oke. Nah, kita buat reaksinya. Reaksinya gini berarti O gitu ya, berarti si oksigennya itu menangkap. Kalau menangkap berarti tambah 2 elektron gitu ya. Menjadi apa? Di sininya menjadi O negatif 2. Seperti itu ya. Atau 2 min atau negatif 2 sama saja ya. Kalian mau tulis minnya di depan angkanya atau di belakang angkanya sama saja. Jadi gini ya, jadi O menangkap, berarti tambah tadi ya, tambah 2 elektron, itu menjadi O negatif 2. Ya, oke, contoh lain, misalkan ada fosfor 15, konfigurasinya gimana berarti? 285. 285, oke, betul. Terus, berapa elektron valensinya? 5. 5. Ya, gimana reaksinya berarti kalau yang ini? O plus 3. Masih O sih? Menangkap P ditambah 3. 3 elektron. Oke, supaya tidak berebutan, Bapak pengen ke Salwa saja. Salwa. P menangkap 3 elektron tambah 3 elektron, betul? menjadi P min 3. Oke, P min 3. Oke, semuanya walaupun tidak ikut berbicara, semoga bisa diikuti ya dan bisa dipahami. Jadi maksudnya di sini tuh P ditambah 3 elektron. Kenapa Pak di sininya 3 elektron? Karena tadi dia sudah punya elektron valensinya 5, berarti supaya jadi 8 dia butuh 3 elektron ya. Tanda panah menjadi P negatif 3. Berarti makna negatif 3 ini karena dia menangkap 3 elektron. Kalau tadi makna plus itu adalah melepas. Gitu ya. Ini semoga selalu bisa diingat. Silakan di screenshot dulu. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau sudah, ini Bapak hapus dulu ya. Oke, nah sekarang kita berbicara tentang ikatan ionnya, gitu ya. Jadi kalau tadi itu kita baru bagaimana membentuk ion positif dan ion negatifnya. Ketika ion positif dan ion negatifnya itu bergabung, barulah dia menjadi yang namanya ikatan ion, gitu ya. Oke, gimana nih contohnya? Misalkan tentukan senyawa, gitu ya, senyawa yang terbentuk dari misalkan unsur Mg 12 dan F9 gitu ya. Jadi kita di sini dituntut bagaimana bisa membentuk
senyawanya apa sih gitu ya? Kalau ikatannya itu adalah ikatan ion ya. Nah, caranya sama kayak tadi, berarti kita buat konfigurasi dulu Mg-nya 12. Nah, di sini berarti 282 2. ya. Berarti reaksinya gimana? Nah, kita tuliskan di sampingnya saja. Reaksinya gimana berarti? Mg Mg plus 2. Plus ayo. Menangkap 2 atau melepas nih? melepas. Lepas. Berarti reaksinya Lepas. gimana? Plus Mg Plus 2. plus 2 atau tanda panah dulu? Oh, tanda panah dulu. Mg berarti Plus dulu. menjadi Mg plus 2 plus Oh, Mg 2 plus 2 ditambah ditambah minus ditambah 2. ditambah 2 elektron. 2 elektron ya. Karena di sini dia punya elektron valensinya 2, berarti akan melepaskan 2 elektron. Oke, sekarang kalau si F-nya, berarti F di sininya 9, gitu ya. Konfigurasinya 2, 7. 2. Ya. Berarti si F akan menangkap atau melepas? Melepas. Menangkap. Menangkap. Berapa yang dia tangkap? 1. Oke, menangkap 1 elektron ya, tambah 1 elektron. Gimana reaksinya berarti? F menangkap tambah 1 elektron, betul, menjadi F min F 1 negatif. ya. Betul, F negatif 1. Oke, setelah itu gitu ya, kita jumlahkan dua reaksi ini gitu ya. Jadi yang atas melepas 2 elektron, yang bawah itu tambah 1 elektron. Oke, kita jumlahkan. Nah, syarat ini supaya bisa dijumlahkan harus jumlah elektronnya sama dulu gitu ya. Nah, di sini kan jumlah elektronnya si Mg punya 2 elektron. Ya. Nih, Mg punya 2 elektron, sementara si F itu punya 1 elektron. Maka ini kita kali dulu, gitu ya. Yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Kenapa, Pak? Ya, supaya nanti ini 2 elektron kali 1, ya berarti 2 elektron tetap ya. Kalau yang ini 1 elektron kali 2, berarti nanti jadi 2 elektron. Nah, sehingga setelah kita kalikan, berarti di sininya menjadi yang atasnya tetap ya, yang ini karena dikali 1, berarti Mg menjadi Mg plus 2, gitu ya, ditambah 2 elektron. Oke, ini kayaknya sudah terlalu mepet. Oke, Bapak tulis di atasnya saja ya, di sini. Jadi nantinya berarti jadi Mg menjadi Mg plus 2, gitu ya, ditambah 2 elektron. Nah, sementara yang bawahnya kita kali 2. Berarti menjadi di sininya 2F. Pak, kenapa jadi 2F? Ya, karena si F-nya ini kali 2. Jadi kalau ini kita kali 2, semuanya kita kali. Gitu ya. Ini F-nya kita kali 2, terus ditambah berarti 2 elektron. Itu menjadi F negatif 1-nya juga sama. Kita kali 2 juga. Berarti jadi 2F negatif 1. Gitu ya. Nah, lalu kita jumlahkan. Seperti itu. Maka hasilnya gimana? Ya, hasilnya berarti di sini Mg gitu ya, ditambah 2F gitu ya. Terus menjadi ini kan ada di sebelah kanan dari tanda panah ya, maka di bawahnya kita tuliskan lagi di sebelah kanan tanda panahnya. Berarti Mg positif 2 ditambah berarti 2F negatif 1 gitu ya. Ini kita kali 2 aja sini, kali 2, ini kali 2, ini kali 2, gitu ya. Sehingga hasilnya tadi yang tadi Mg ditambah dengan 2F itu menjadi Mg positif 2 ditambah dengan 2F negatif 1. Gitu ya. Nah, setelah itu kita gabungkan antara Mg plus 2 dan 2F negatif 1-nya, ini menjadi senyawa yang namanya MgF2. Ya. Jadi senyawa yang terbentuknya itu adalah MgF2. Nah, ini itu adalah senyawa ion. Sementara ikatannya itu adalah ikatan ion. Bisa diikuti? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan di screenshot dulu. Bapak kasih satu contoh lagi.
Oke, sudah ya, Bapak hapus lagi. Oke, contoh lainnya adalah misalkan Bapak punya ada Al13 dengan O-nya 8. Berarti reaksinya gimana? Konfigurasinya Al13. 283. Konfigurasi 283. Oke, betul. Kalau O-nya 8, berarti 26. 26. Sip. Gimana reaksinya berarti? Kalau itu AL ya? AL Betul. Al menjadi sip, betul. Al plus AL 3 plus 3 ya, ditambah ditambah di 3 3 elektron. 3 3 elektron ya. elektron Ya, terus yang bawahnya O ditambah berapa? 2 2 elektron. Betul, karena di sini dia menangkap 2 elektron ya. Menghasilkan O Negatif 2. negatif 2. Sip, negatif oke. 2. Jumlah elektronnya belum sama kan ya? Yang atas 3 elektron, yang bawah 2 elektron. Berarti supaya sama, atas kali berapa, bawah kali berapa? Atas kali 2, bawah kali Atas 3. bawah. Betul, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3 ya. Oke, di sini yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3. Berarti di bawahnya menjadi 2Al gitu ya, menjadi 2Al 3 plus atau plus 3 ditambah dengan berapa elektron? 6. 6 elektron, betul. Yang bawahnya berarti 3O ditambah 6 elektron, dia menjadi 3O negatif 2. Seperti itu ya. Oke, lalu ini kita tinggal jumlahkan saja. Seperti ini. Oke, jadi si elektronnya ini kan sama ya jumlahnya, tapi dia beda ruas gitu ya. Yang ini di ruas kanan, yang ini di ruas kiri. Jadi kita bisa coret seperti itu ya. Nah, hasilnya jadi gimana? Berarti hasilnya 2Al gitu ya. Ditambah 3O menjadi, kayaknya kurang jelas, menjadi ininya di bawahnya ada 2Al plus 3 ditambah dengan 3O negatif 2. Gitu ya. Nah, lalu ini kita gabungkan. Nah, cara gabungnya Al-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 2-nya di sini. Al 2, O-nya ada berapa di sini? Ada 3. Berarti O-nya 3. Seperti itu ya. Ini namanya adalah senyawa Al2O3 atau aluminium oksida. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, Bapak hapus lagi. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan di sini ada 2 contoh soal ya. Silakan di antara kalian yang mau mencoba boleh. Unsurnya pertama ada Na11 sama ada P15. Terus yang satunya lagi ada Ca20 dan ada S16. Oke, silakan dicoba dulu, mau di kuadrat dulu boleh. Jadi tentukan senyawanya apa ya sampai nanti akhir.
Ada yang mau coba? Sebentar, Pak. Pak, saya mau nyoba, Pak. Nomor 1, Pak. Boleh, silakan Pak Rel. Sok, konfigurasi dulu Rel. Konfigurasinya yang 11 NA itu 281. Oke, 281. Lalu? Kalau konfigurasi yang P-nya 285. 285. Sip. Oke, lalu gimana reaksinya Rel? Reaksinya NA NA, menjadi ya. NA plus 1. NA positif 1. Positif 1 ditambah 1 elektron. 1 elektron. Untuk yang kedua Bapak minta perempuan ya nanti. Oke, lalu berikutnya Yang bawahnya P ditambah 3 elektron P tambah 3 elektron dia menjadi P negatif 2. Negatif 5. Guys, Negatif negatif 3, Pak. Salah, Pak. Maaf. negatif berapa? Negatif 3. Negatif 3. Oke. Lalu jumlah elektronnya udah sama belum, Rel? Belum, Pak. Jadi yang atas kali berapa? Di atas kali 3, di bawah kali 1. Bawah kali 1. Oke, hasilnya gimana? Yang atas jadi 3 NA ya. Ya, 3 NA 3 NA plus 3 menjadi 3 NA 3 NA plus 3 ya jadinya. Plus 1. Jadi kalau plusnya mah tidak ikut berubah. Ditambah 3 elektron. 3 elektron. Oke, yang bawahnya? Yang bawahnya tetap jadi P tambah 3 elektron. Dia menjadi P negatif 3. Negatif 3. Ya. Oke, kita jumlahkan. Lalu bawahnya jadinya gimana, Rel? Di bawahnya berarti ada yang sama, Pak, dicoret, Pak. Oke, yang samanya 3 elektron ya, kita coret. Ya. Lalu hasilnya apa di bawahnya? 3 NA. 3 NA. Itu dikali ya, Pak? Ditambah P. Tambah P menjadi 3 NA plus 1. 3 NA plus 1 ditambah P min 3. P negatif 3. Kalau kita gabungkan jadi apa, Rel? NA3 NA3 P1. Ya. Jadi kalau angka 1 jumlahnya 1 ya, itu tidak perlu dituliskan. Jadi langsung aja NA3P. Ya walaupun di sini sebenarnya ada angka 1 ya, cuma satunya tidak usah dituliskan. Oke, ini sudah betul untuk Farel. Silakan yang nomor 2 dari perempuan. Silva pengen coba, Pak. Silva, oke, silakan Sil. Konfigurasi CA20 ya. Ya, gimana konfigurasinya? 2882. 2882. Oke, gimana reaksinya? CA menjadi CA plus 2 ditambah CA plus 2 ditambah 2 elektron. 2 elektron. Oke. Yang bawahnya? 286. 26. Iya benar. Iya. Jadi yang benar yang mana? 286. 286. Oke, sip. Terus gimana reaksinya, Silva? S tambah 2 elektron. S tambah 2 elektron, dia menjadi S min 2. S min 2. Oke, ini sudah sama belum elektronnya? Sudah, Pak. Sudah sama. Berarti langsung kita jumlahkan saja kalau sudah sama ya. Ya. Oke, hasilnya di bawahnya apa? CA tambah S. CA tambah S Menjadi CA. CA
Ca-2 ditambah S. CA-nya min Ca 2 plus kan? 2 plus CA-nya 2. plus 2 ditambah S min 2. S-nya min 2. Oke ya. Jadi ini elektronnya lupa belum dicoret. Oke, kalau kita gabungkan jadi apa sih? Jadi CaS. CaS. Oke, sebenarnya sebelum ini udah betul jawaban Silva jadi CaS gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, Pak, kenapa tidak Ca2, S-nya 2 gitu ya. Nah, ini sebelumnya kalian boleh saja tuliskan dulu seperti ini. Nah, cuman kan ini perbandingan antara Ca-nya 2 dan S-nya 2, itu kita bisa sederhanakan lagi gitu ya. Nanti kita bagi 2 gitu ya, sehingga nantinya menjadi yang paling sederhananya itu adalah Ca2, terus Ca-nya 1 ya, karena sudah dibagi 2, terus di sini S-nya juga 1 ya. Oke, jawaban Silva tadi yang paling pertama itu udah betul gitu ya. Jadi CaS saja. Oke, CaS ya. Karena Ca-nya di sini perbandingan 2:2. Ini kita sederhanakan lagi menjadi CaS. Oke, gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu buat teman-teman yang lain? Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi di sini tuh diingat saja bagaimana kita bisa, pertama, yang penting kalian harus bisa membuat konfigurasi elektronnya, gitu ya. Yang kedua, tentukan jumlah elektron valensinya. Setelah itu kita tentukan apakah dia menjadi ion positif atau ion negatif, gitu ya. Kalau jumlah elektron valensinya 1, 2, atau 3, berarti dia akan menjadi ion positif dengan cara melepaskan elektron valensinya. Gitu ya. Yang kedua, kalau dia jumlah elektron valensinya 4, 5, 6, atau 7, maka dia akan menangkap elektron. Berapa yang dia tangkap? Yang dia tangkap adalah supaya totalnya nanti jadi 8 elektron valensi, gitu ya. Setelah itu kita buat reaksinya, gitu ya, dengan menangkap atau melepas elektron, lalu kita gabungkan, gitu ya, menjadi sebuah senyawa ion. Ya, oke. Itu. Nah, ini adalah cara yang umum, gitu ya. Artinya cara yang umum itu adalah di sekolah lain, ketika kalian tanya ke teman kalian yang ada di sekolah lain juga, pasti caranya akan seperti ini, gitu ya. Tapi ada cara cepatnya, supaya kita tidak panjang seperti ini, ya. Oke, Bapak akan jelaskan sekarang. Silakan ini di screenshot dulu. Bapak akan jelaskan cara cepatnya. Sudah ya? Sudah screenshot? Sudah, Pak. Sudah. Oke, Bapak hapus dulu semuanya. Bapak akan jelaskan cara cepatnya. Jadi ini kalau kalian mendapati jenis soalnya nanti ya, kalau misalkan nanti ada ulangan harian dan jenis soalnya adalah PG, ya, kalian boleh pakai cara ini, gitu ya. Tapi ketika misalkan Bapak mintanya esai, gitu ya, ya kalian wayahnya harus runtut seperti yang tadi ya. Bapak tidak akan menerima cara cepatnya. Karena kalau cara cepat itu ya tinggal gampang saja, gitu ya. Oke, Bapak jelaskan gini. Contohnya misalkan unsurnya kayak yang tadi aja ya, ada Al gitu ya, 12, Al 13 sama ada O 8 gitu ya. Ini kan konfigurasinya berarti Al, konfigurasinya adalah 2, 8, 3, kalau O itu 8 berarti 2, 6. Gitu ya. Kalian sudah harus bisa membayangkan gitu ya, di bayangan kalian kalau dia pos AL-nya 3 di sini, oh berarti dia pasti AL-nya positif gitu ya. Positifnya berapa? Ya positif 3. Gitu ya. Oh di sini 6 nih. Oh berarti dia akan menangkap 2 elektron. Berarti si O-nya itu adalah negatif 2. Kayak gitu ya. Nah, gimana cara gabungnya? Cara gabungnya kalian tinggal tukar saja muatannya. Ya. Jadi nantinya ya kalian tinggal tukar saja muatannya. 2 ini kita pindahkan ke pojok sini, yang 3 ini kita pindahkan ke pojok sini. Jadi ketika digabung dia menjadi Al2O3. Selesai. Gitu ya. Jadi yang tadi itu adalah cara memang secara teorinya seperti itu gitu ya. Jadi ketika dia menangkap elektron akan berubah jadi ini, lalu kita gabungkan gitu ya. Nah, sebenarnya sederhananya seperti ini saja. Ya, contoh lain tadi yang sudah kalian kerjakan ada
apa ya tadi, Na gitu ya. Misalkan ada Na11 bagi 11. dengan P-nya 15 yang tadi ya. Berarti kan 281 nih sama 285. Oke, dia punya elektron valensinya 1. Maka si Na ini berarti positif 1. Terus si P-nya ini punya elektron valensinya 5. Berarti akan menangkap 3 elektron. Berarti P-nya negatif 3. Kita gabung saja. 3-nya pindah ke pojok sini, yang 1 pindah ke sini. Cuman kalau 1 tidak perlu dituliskan. Berarti hasilnya menjadi Na3P. Sama aja kan, Rel? Ya Pak, sama aja Pak. Sama aja, Pak. Gitu ya? Ya, gimana, Lias? Lebih mudah yang ini atau pakai cara yang tadi? Yang ini, Pak. Yang ini, Pak. Pak, lebih simpel. Ya, tapi ini untuk soal PG ya. Tapi kalau nanti Bapak minta soalnya esai, caranya pakai yang tadi. Karena harus jelas runtutan. Oke, ini digunakan kalau nanti ulangannya PG ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada di screenshot dulu. Kita sudah 2 jam ya. Dan 1 jamnya nanti seperti biasa Bapak tugas. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini tentang ikatan ion. Oke, tanggal 21. Ya. Oke, Bapak stop share. Oke, Bapak absen dulu. Agnes. Halo, ya halo. Vaksin, Pak. Oke, Bapak tandai saja di sini. Vaksin. Akesh. Akesh. Oke, berarti yang hadir aja deh di sini supaya Bapak lebih cepat. Pertama ada Farel. Terus ada Ilyasa. Ada Alfard. Alfard itu apa? Muhammad Alfard ya? Alfard Muhammad, Pak. Oh, Alfard Muhammad. Oh iya di sini. Oke. Supaya Bapak tandai yang hadirnya saja. Raffi. Terus ada Silva. Setelah itu ada Fahri. Ada Salwa. Ada Taufik. Ada Angga. Ada Revan. Ada Hafizah. Terus ada Rafaifa. Zahra. Naila. Arsena. Naila hadir, Pak. Naila ya? Sudah di absen Naila. Terus Fadra. Ah, Pekia. Semadaya ni Iqbal. segiru Sama ini Muhammad Raihan. aku bigaderu. Oke, ada yang kesebut? Ada yang belum kesebut namanya? Sudah ya? Sudah semua. Oke. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Nanti Bapak akan kirim tugas untuk yang 1 jamnya. Itu dikumpulkannya maksimal sampai jam 12 malam ini ya. Kalau besok berarti masuknya ke terlambat. Itu hanya tugasnya merangkum tentang ikatan kovalen saja ya. Oke, ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat selalu yang sudah vaksin, gitu ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap pakai masker kemanapun, gitu ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama. And we get out.